Lorong sekolah siang itu dipenuhi tawa riuh, kontras dengan suasana hati Arya. Langkahnya berat menuju kelas fisika. Di tangannya, selembar kertas proyek sederhana yang semalaman ia kerjakan dengan penerangan seadanya. Harapannya menipis, jantungnya berdebar kencang, aura ketegangan sudah terasa dari ambang pintu. Di depan kelas, Pak Ardi, guru fisika yang terkenal disiplin dan tajam, berdiri tegak. Tatapannya menyapu setiap siswa, berhenti sejenak pada Arya. Kelas mendadak hening, hawa dingin menyelimuti ruangan. Arya menunduk, mencoba menyembunyikan kecemasan yang terpancar jelas dari raut wajahnya. Giliran Arya tiba. Ia maju ke depan dengan langkah gemetar, memegang proyek yang ia gambar sendiri. Keringat dingin membasahi pelibisnya. Pandangan teman-teman sekelas seperti ribuan jarum menembus kulit. Jantung Arya berpacu tak karuan. Setiap detik terasa bagai menit di bawah tatapan tajam Pak Ardi. Pak Ardi mengambil kertas proyek Arya, mengamatinya sekilas dengan dahi berkerut. Senyum sinis tipis tersungging di bibirnya. Seluruh kelas memperhatikan dengan saksama. Arya merasakan darahnya berdesir, firasat buruk menyelimuti. Jemarinya saling meremas kuat, menahan gejolak emosi di dalam dada. "Arya, ini hasil karyamu?" Suara Pak Ardi menggelegar, namun disisipi nada meremehkan. "Tidakkah kau merasa ini terlalu sederhana? Atau jangan-jangan ini hanya salinan dari buku perpustakaan?" Pertanyaan itu tamparan keras di wajah Arya. Rasa malu membanjiri seluruh dirinya, menjadikannya kaku di tempat. Tawa kecil pecah dari beberapa sudut kelas. Wajah Arya memerah padam, merasakan darahnya mendidih. Ia ingin membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya memanas, menahan tetesan air mata. Perasaan hancur merayap, menelan kebanggaan kecil yang sempat ia miliki. Pak Ardi melanjutkan, "Fisika butuh pemikiran kritis, bukan sekadar menggambar apa yang sudah ada. Apa kau yakin bisa memahami konsep dasar saja?" Kalimat itu pukulan telak. Arya merasa remuk, seolah semua usahanya dihancurkan. Kelas terasa mengejek, pandangan teman-teman menekan jiwanya. Arya kembali ke mejanya, langkahnya gontai, pandangannya kosong menatap papan tulis tanpa arti. Rasa marah bercampur malu dan sakit hati memenuhi benaknya. Ia merasa tak berdaya, seperti seekor serangga kecil diinjak. Dunia seolah runtuh, meninggalkan puing kepercayaan diri berserakan. Sepulang sekolah, Arya berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakannya. Setiap langkah adalah beban, setiap embusan angin menusuk. Air mata yang ia tahan di kelas akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi. Hatinya perih, dihantam badai hinaan. Ia merasa menjadi pecundang di mata seluruh sekolah. Di kamarnya yang sempit, Arya memandang cermin. Bayangan dirinya terlihat begitu rapuh, hancur. Sebuah tekad perlahan muncul di benaknya, membakar sisa amarahnya. "Ini tidak akan terjadi lagi," bisiknya lirih dengan mata berkilat. Rasa sakit itu kini menjelma bara api, siap membakar keraguan. Hari-hari berikutnya, Arya menjalani rutinitas dengan perubahan drastis. Ia tidak lagi pulang langsung. Perpustakaan sekolah menjadi tujuan utamanya. Rak-rak buku tebal tentang fisika dan sains lain menjadi teman barunya. Setiap malam, ia begadang, membaca dengan tekun di bawah lampu belajar remang. Tangan Arya tak pernah lepas dari pena dan buku catatan. Ia menulis rumus, menggambar diagram, dan menyelesaikan soal-soal kompleks hingga larut malam. Kantung matanya menghitam, namun semangatnya tak padam. Keheningan malam menjadi saksi bisu perjuangan dan kerja kerasnya yang tersembunyi. Bu Retno, pustakawan yang ramah, mulai memperhatikan Arya.
Ia sering melihat Arya tenggelam dalam buku-buku fisika yang jarang disentuh siswa lain. Sesekali, Bu Retno memberinya rekomendasi buku atau sekedar senyum penyemangat. Kehadirannya menjadi secercah harapan kecil. Suatu sore, Bu Retno menghampiri Aryar yang sedang fokus. Ia melihat coratan rumit di buku catatan Arya. Matanya memancarkan kekaguman. Kamu punya potensi besar, Arya. Jangan biarkan siapapun meremehkannya, bisik Bu Retno lembut. Kalimat itu pengakuan pertama, memberinya kekuatan baru. Arya mulai mengamati Pak Ardi dengan cermat di kelas. Ia memperhatikan cara mengajar Pak Ardi, jenis soal yang sering diberikan, bahkan kebiasaan kecil sang guru. Semua itu dicatatnya dalam benak, menyusun strategi diam-diam. Ia ingin memahami celah, menemukan cara membalikkan keadaan. Selain belajar fisika, Arya juga diam-diam melatih kemampuan presentasinya. Ia berbicara di depan cermin, mengatur intonasi suara, dan melatih gestur tubuh. Ia ingin memastikan bahwa kali ini kecerdasannya tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi juga bisa disampaikan dengan jelas. Beberapa teman sekelas yang sebelumnya ikut menertawakan Arya, kini mulai merasa aneh. Mereka melihat Arya yang dulu pendiam, kini lebih fokus dan terlihat serius. Aura di sekitarnya berubah, memancarkan determinasi kuat. Sebuah rasa hormat tipis mulai tumbuh di benak sebagian kecil dari mereka. Arya mulai sering bertanya pada Bu Retno tentang lomba sains atau olimpiade. Ia mencari platform untuk menunjukkan kemampuannya secara resmi. Ia tahu balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar, melainkan dengan bukti nyata yang tak terbantahkan. Sebuah rencana besar mulai terbentuk. Sebuah rencana besar mulai terbentuk. Ia menemukan pengumuman Olimpiade Sains tingkat kabupaten di papan informasi. Sebuah ide cemerlang melintas. Ini adalah kesempatannya, sebuah ajang di mana kemampuan murni diuji, bukan sekadar penampilan atau latar belakang. Jantung Arya berdegup kencang, menumpuk adrenalin membara. Arya mendaftarkan diri secara diam-diam untuk Olimpiade Sains, tanpa sepengetahuan Pak Ardi atau teman-teman. Ia merasa sedikit gugup, namun keyakinan dan tekadnya jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang menang, ini tentang membuktikan diri. Api kecil di hatinya kini menjelma obor. Hari Olimpiade Sains tiba. Arya duduk di antara puluhan siswa dari sekolah lain yang terlihat cerdas. Keringat dingin kembali muncul, namun kali ini bercampur gairah. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat semua malam begadang dan pengorbanannya. Tekadnya membaja, siap menghadapi tantangan. Soal-soal fisika di hadapannya terlihat rumit, namun Arya mampu mengerjakannya dengan tenang. Rumus-rumus yang dulu menakutkan, kini terlihat jelas di benaknya. Tangannya bergerak lincah, mengisi setiap kolom jawaban dengan penuh keyakinan. Ia larut dalam konsentrasi penuh. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil Olimpiade tiba. Nama Arya terpampang jelas di peringkat teratas, meraih medali emas. Pihak sekolah terkejut, terutama kepala sekolah dan Pak Ardi. Mereka tak menyangka siswa yang dulu diremehkan kini mencapai prestasi setinggi itu. Kepala sekolah segera mengumumkan prestasi Arya dalam upacara bendera mingguan. Seluruh siswa dan guru berkumpul di lapangan menunggu pengumuman penting. Arya berdiri di samping kepala sekolah, seragam usangnya terlihat mencolok di antara jas-jas rapi para petinggi. Jantungnya berdebar, bukan karena gugup. Dengan bangga kami umumkan, Arya, siswa kelas 11 IPA 2, berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Suara kepala sekolah menggema, sorak-sorai dan tepuk tangan riuh pecah. Pandangan mata semua orang tertuju padanya, dipenuhi rasa kagum. Arya merasakan gelombang kebahagiaan. Pak Ardi berdiri di barisan guru, wajahnya memucat.
Ia menatap Arya dengan tatapan tak percaya, seolah dihadapkan pada sosok berbeda. Rasa malu dan penyesalan merayap di benaknya. Ia mengingat perkataannya yang meremehkan dulu. Kata-kata itu kini terasa bumerang menghantam dirinya. Arya menerima piala dan medali dengan senyum tulus. Ia menatap Pak Ardi sekilas tanpa dendam, hanya ketenangan. Balas dendam terbaik adalah pembuktian diri, bukan dengan kata-kata marah. Ia telah menunjukkan bahwa latar belakang tidak bisa meremehkan potensi sejati seseorang. Teman-teman sekelasnya mengerubunginya setelah upacara, memberikan selamat dengan wajah penuh penyesalan dan kekaguman. Mereka yang dulu menertawakannya, kini memandangnya dengan hormat. Arya tersenyum ramah kepada mereka, tanpa sedikit pun menyalahkan. Hatinya dipenuhi rasa lega dan bangga. Sejak hari itu, Arya tidak lagi dianggap remeh. Ia menjadi inspirasi bagi banyak siswa lain. Pak Ardi pun mengubah sikapnya, lebih menghargai setiap siswa tanpa memandang latar belakang. Suasana kelas fisika pun berubah menjadi lebih positif dan suportif. Keberanian Arya telah menciptakan gelombang perubahan. Arya kembali ke rumah kontrakan, memegang medali emasnya. Ia menatapnya lama, merasakan kehangatan yang menjalar. Perjalanan panjang dari keterpurukan hingga kemenangan ini memberinya pelajaran berharga. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan dari apa yang terlihat, melainkan dari tekad dan kerja keras.